Sekarang adalah momen penting dalam cuci piring. Lawan tidak bisa diremehkan. Menarik, tipu muslihatnya nyata dan palsu. Tampaknya CEO Grup Cheng adalah ahli strategi. Jika kita lewati cuci piring, langsung mulai kenaikan harga saham, sembari menaikkan juga melakukan koreksi. Akankah teknisi utama ini membuat penilaian yang salah? Meski mata asliku sedikit, mata palsu terhubung dari ujung ke ujung. Ronde ini ku menang. Bagaimana, Linda? Maaf Pak Chen, kita rugi 300 juta. 300 juta? Perusahaan ini buah hatiku. Ini semua salahku. Bos, selama bertahun-tahun Bapak hanya fokus pada desain. Belum pernah menang melawan COG. Ini wajar saja. Tidak, sudah kuselidiki. Kami baru saja pulang ke negeri. Kali ini dia memang lebih jago. Linda, segera pesankan tiket ke Jinghai untukku. Aku ingin menemui CEO Grup G ini sendiri. Aku baru dapat kabar cucuku sudah kembali ke Jinghai. Segera hadang dia di bandara. Kali ini dia harus menikah dengan anak keluarga Ji. Siap. Halo Pak Chen, lokasi hotel sudah kukirim ke ponsel Bapak. Bapak Kasing di Jinghai, jangan menarik perhatian. Aku juga ingin rendah hati, tapi kemampuanku tak mengizinkanku. Kalian lagi-lagi nenek yang menyuruh kalian memburuku untuk menikah. Nona besar, nenek memberi perintah tegas. Sekalipun harus mengikat, kami akan membawa Nona pulang untuk pernikahan. Ini abad ke-21. Mengapa nenekku masih kolot seperti ini? Pria hanya akan memperlambatku menghasilkan uang. Tidak bisa, aku tidak akan pulang. Aku sudah menikah. Apakah kami percaya, Nona? Lebih baik pulang bersama kami. Tunggu. Tidak percaya, ya? Aku akan panggil suamiku segera. Dia ada di sini. Kamu yakin CEO Grup Cheng akan datang hari ini? Sangat yakin, Tuan Ji. Bapak baru saja bersitegang dengan Pak Cheng. Menurutku, Bapak lebih baik menghindar. Perlunya apa menghindar? Dia masih bisa datang menangkapku. Dialah orangnya. Tolong beritahu nenekku, aku sudah menikah dengan tipe idamanku. Tampan, tolong bantu saya. Ikuti saja, diam saja. Bagaimana? Sekarang percaya kan? Kalau kalian sudah menikah, kenapa tadi tidak pergi ke bandara bersama? Tadi aku sedang... Salahku, tadi aku menerima telepon, jadi ku biar istri menungguku di luar. Pria tampan ini cepat tanggap ya. Ya, tadi aku ingin menunggu sebentar di luar, tak disangka kalian langsung keluar. Yang jelas pernikahanmu ini sangat serius. Kami tetap harus meminta Tuan pulang, biar Nyonya tua yang memutuskan. Tunggu. Ayo pergi. Apa yang kau katakan padanya tadi? Ku bilang hari ini hari pernikahan kami, aku menyiapkan kejutan untuk istriku. Mungkin dia merasa mengganggu kencan kami, jadi pergi duluan. Lalu kau tunjukkan apa padanya?
Pantasan dia percaya. Ini berlian bentuk buah pir ya. Kejernihan VS warna E. Cocok sebagai hadiah hari pernikahan. Sangat pas. Kau juga paham berlian. Di Jinghai ini tuan asing dengan tempat dan orang harus tetap low profile. Sebenarnya keluargaku dulu berbisnis perhiasan. Lalu usaha bangkrut, ibuku meninggal. Aku pun berubah dari anak orang kaya menjadi melarat. Keluarga mengutus orang menangkapku pulang untuk nikah dijodohkan, demi dapat mas kawin melunasi utang. Sungguh nasibku menyedihkan. Dia juga dipaksa nikah. Katanya, calon pasanganku juga datang ke kota Jinghai. Daripada menikah dengan orang tak dikenal lalu mengawasiku siang malam, lebih baik menikah dengan yang tidak menuntut apa-apa. Praktis dan hemat tenaga. Bagaimana kalau kita menikah? Menikah? Kamu serius? Iya, keluargaku sudah sangat mendesak. Tenang saja, kalau setelah menikah kamu tidak suka, aku tidak akan memaksamu untuk melanjutkan hubungan. Nenek begitu cerdik, mungkin benar-benar butuh surat nikah untuk mengelabuinya. Kalau begitu, baiklah. Sekarang kita langsung urus akte nikah. Tak kusangka Cenanci tiba-tiba saja menikah kilat. Suamiku bernama Ji Jinghe. Lumayan enak didengar. Ngomong-ngomong, pekerjaanmu apa? Dia itu presiden direktur grup G. Presiden Direktur Grup G. Aku supir dari presiden direktur grup G. Aku ke bandara untuk menjemput sekretaris Wu ini. Dia orang kepercayaan Pak Jilo. Begitu rupanya. Sekretaris Wu, kedepannya mohon bantuannya merawat Jinghe. Baik-baik. Tenang saja Pak Ji dia. Xiaoji ini pekerjaannya rajin dan bertanggung jawab, sering lembur di hari libur juga, pasti akan cepat naik jabatan dan naik gaji. Kalau begitu, Jenderal Ji musim ini benar-benar bukan manusia ya? Menyuruh supir kerja lembur setiap hari. Kedepannya biar aku yang menafkahi keluarga ini. Aku masih ada urusan penting. Alamatnya aku berikan. Kamu pulang lebih cepat saja. Baik, Om. Xiaoji. Pak Ji, selamat atas terselesaikannya urusan pernikahan yang selalu membuat Anda pusing. Apa rencana Anda selanjutnya? Presiden direktur grup Chen segera datang ke kota Jinghai. Biru berlian itu sudah sangat lama diidamkannya. Apakah acara lelang sudah diatur? Semua sudah diatur. Chen Xin dari Departemen Personalia akan membantu Anda, mengejutkan Cheng Xi dengan serangan mendadak. Aku akan membuatnya tahu bahwa kota Jinghai hanya bisa menjadi wilayahku. Tuan Chen, lelang malam ini jelas jebakan keluarga Ji. Apa Anda tetap akan pergi? Aku datang ke Jinghai kali ini demi berlian biru yang paling disukai almarhumah ibu. Aku harus memenangkannya dalam lelang malam ini. Ibulah yang menjual berlian biru ini untuk mendukungku, sehingga aku bisa mendirikan Cheng Xi. Aku harus membawa pulang berlian biru ini. Wanginya enak. Kamu bisa masak juga. Aku koki bintang 3 Michelin. Tak kusangka kamu sama sombongnya denganku. Kok kamu tidak beli apa-apa? Tidak mau pakai kartuku? Bukan, aku baru kembali ke Jinghai, asing dengan tempat dan orang. Belum tahu kapan dapat pekerjaan, lebih baik tidak berbelanja berlebihan. Di pergelangan tangannya ternyata ada tahi lalat kecil. Lumayan imut. Kamu ketawa apa? Tidak, apa? Meski hartaku menurun sekarang, masih ada sedikit tabungan lama.
Bagaimanapun juga tak boleh memperlakukan suami dengan buruk. Jangan biarkan suami susah, kan? Ini ambil belanja sesukamu. Inikah yang disebut dimiliki? Sepertinya tak terlalu buruk. Anji, berapa banyak uang di kartu ini? 300? 500? Aku tidak ingat persis. Tidak masalah kalau aku lupa bilang juta, ya. Nanti minta Xiao transfer 35 juta ke dalamnya pasti bisa, kan? Lagi pula sepertinya dia tidak tahu. Makanlah. Kalau begitu aku mulai ya. Rasanya enak punya keluarga. Kok mirip banget tiket lelang sih? Aduh, nenekku datang mengejar, cepat sembunyi. Ini bukan harus sembunyi baik-baik ya. Tak kusangka sebagai presiden grup G yang serba berkecukupan, akhirnya harus sembunyi di lemari. Padahal pernikahanku sah dan resmi. Nick. Iya, Nek. Cucu, kau tidak mau nikah dijodohkan sudah tidak apa. Tapi bagaimana bisa sembarangan menikah? Bagaimana kalau kau ketemu pria berhati iblis? Nggak bisa, nenekmu harus mengawal ini. Mana orangnya? Dia. Tiba-tiba lupa barusan. Nek, datangnya kurang pas. Dia barusan masak di dapur. Lalu kantornya telepon, jadi dia berangkat kerja. Sudah nggak di rumah. Nek, lain kali kalau datang kasih kabar dulu ya. Cucu, jangan coba-coba bohongin nenek. Akalmu mana mungkin nenek tidak tahu? Karena dia pasti ada di sini. Nek. Nak. Nenek, kan sudah kubilang dia sudah keluar. Nanti saja Anda datang lagi. Ayo kita keluar dulu. Hancur, semuanya hancur. Nenek, sebenarnya aku... Bagus sekali, Nona. Berani-beraninya kau berbohong padaku. Hari ini aku harus melihat seperti apa rupa pasangan kawin lari kamu. Jangan halangi aku! Nenek! Hai, Nenek. Kenapa kamu? Kamu pasangan kawin lari Anji? Nenek. Kalian saling kenal. Kak Chen, lihat ini cucu saya. Perjodohan ini kita tetapkan saja, ya? Baik, aku setuju. Nenek, aku tidak peduli apakah dia sesuai dengan selera Anda, tapi aku sudah memilihnya. Lagi pula kami sudah menikah, nasi sudah menjadi bubur. Bahkan kalau nenek menyuruh kami bercerai, aku tetap tidak akan setuju. Nenek, tolong beri aku kesempatan. Aku pasti akan baik padanya. Kalian yakin benar-benar ingin menikah satu sama lain? Yakin. Tapi Anci, pernikahan kalian terlalu terburu-buru. Bagaimana kalau nanti merasa tidak cocok? Nenek, meskipun kami kawin lari, aku sudah siap menghabiskan sisa hidup bersamanya. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku tidak khawatir padamu, maksudku Anci. Aduh nenek, aku juga akan mencintai Jinghe seumur hidup. Jangan terlalu khawatir. Baiklah Anci, kau sudah dewasa, nenek sudah tua, tidak bisa mengurusmu lagi. Nenek pergi dulu. Hati-hati di jalan, Nenek. Nenek saya sangat khawatir tentang pernikahan saya. Maaf ya. Kasihan kamu yang harus tinggal di lemari begitu lama. Tidak apa-apa.
Yang penting masalahnya bisa diselesaikan. Itu, kalau tidak ada apa-apa, saya akan istirahat dulu ya. Suami baruku memang tampangnya sangat tampan. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih. Waduh, tidak menyangka waktu berjalan begitu cepat. Sudah jam 12. Saya masih harus pergi ke Lelang. Sekarang bagaimana ini? Masa sudah jam 12? Lelang akan segera dimulai. Saya harus segera mencari alasan untuk pergi. Jangan sampai Anci curiga. Kamu udah ngantuk? Kamu juga ngantuk. Kalau begitu, selamat malam. Semuanya sudah siap? Semuanya sudah diatur. Chen akan membantu Anda menaikkan harga. Tidak akan membiarkan berlian biru ini jatuh ke tangan Nyonya Cheng. Bagus kalau begitu. Nyonya Ji, Lagi pula kota Jinghai adalah wilayah Anda. apakah Anda yakin Direktur Grup Cheng pasti akan datang? Dia pasti datang. Saya sudah menyelidiki. Bermakna sekali dia berlian biru ini. Dia pasti tidak akan melewatkannya. Jadi ini adalah kesempatan sempurna saya untuk menyerangnya. Dongkol banget. Keburukan yang kuderita darimu sebelumnya, kali ini harus kau kembalikan semua. Tuan Ji benar-benar memiliki perhitungan yang luar biasa. Mobil Grup Cheng akhirnya datang juga. Tapi kenapa sosoknya ini terasa akrab ya? Rasanya di mana aku pernah melihatnya? Ternyata Nyonya Ji juga begitu misterius. Senang bertemu dengan Anda. Sudahlah, pasti aku terlalu overthinking. Nyonya Chen baru saja tiba di Jinghai. Mana mungkin aku pernah bertemu? Nyonya Cheng, angin luar besar. Mari masuk ke dalam tempat lelang untuk berbincang. Pak Ji. Nyonya Ji. Saya Chen Xing, maaf aku terlambat. Karena sudah datang, ambil sendiri tempat duduk. Pak Cheng, Pak Ji, tenang saja. Saya tidak hanya akan membantu Anda menawar, tapi juga akan mempermalukan Pak Chen dengan baik. Nanti Anda pasti bisa melihat nilai saya. Kita akan menyambut barang lelang yang paling ditunggu-tunggu di pelelangan ini, sebuah berlian biru seberat 35 karat. Harga pembukaan 5 juta. Sekarang, lelang dimulai. Ternyata berlian ini. Ibu tenang, aku pasti akan membawa pulang berlian ini. Lelang dimulai. Terima 5 juta, 6 juta. Langsung 5 juta. Itu karyawan Grup G kan? Tak kusangka Grup G begitu kaya raya. Seorang karyawan biasa saja bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Tentu saja. Siapa di Jinghai yang tidak mengenal Grup G? Aku rasa kita sebaiknya tidak usah bersaing.
Mengapa Chenshin juga ikut-ikutan? Pak Chen, bukankah berlian biru ini sangat penting bagi Anda? Mengapa Anda tidak menawar? 7 juta. 7 juta 1 sen. 75 juta? 7,5 juta dan 1 sen. Juta. Awalnya ingin bermain lebih lama, tapi Pak Ji pasti sudah tidak sabar. 10 juta. Pak Chen, ini baru 10 juta saja. Mengapa ekspresimu begitu kesulitan? Iya dong, baru 10 juta sudah tidak menawar. Tak kusangka Pak Chen yang legendaris ternyata hanya segini. Tak punya modal, masih sok orang kaya, benar-benar murahan. Tak kusangka Pak Cheng yang terkenal itu bahkan 10 juta pun tidak bisa mengeluarkannya. Benar-benar memalukan. Siapa yang tidak setuju? Seorang bos malah kalah dari karyawan Pak Ji. Apa ini, Direktur? Menurutku ini cuma lelucon. Kalau bukan karena si Margaji menang 3 miliar dariku, aku takkan peduli dengan segelintir 10 juta ini. Tapi sekarang danaku tidak bisa cair, uang yang ada masih harus menghidupi keluarga. Aku harus bagaimana? 10 juta, adakah yang mau menawar lebih tinggi? Terus terang saja, kau tidak mungkin menang di lelang ini. Di belakangku ada dukungan Pak Ji. Kau pantaskah mendapatkan berlian biru ini? Tidak heran karyawan grup G begitu arogan, ternyata semua ini sudah diatur, Pak Ji. 10 juta sekali. Sepertinya berlian biru ini akan jatuh ke tangan nona ini. Direktur Cheng, aku cuma ingin memberitahumu, siapa penguasa sebenarnya di Jinghai? Bahkan seorang karyawan kecil sekalipun dari grup G bisa mengalahkanmu di lelang. Rupanya lelang ini cuma caranya menghinaku. Sayang sekali, aku tidak bisa membawa berlian biru ini untuk ibuku. Di pergelangan tangannya ada tahi lalat kecil, lumayan imut. Kau ketawa apa? Tahi lalat ini persis seperti di pergelangan tangan Anci. 10 juta 2 kali. Masih mau melawanku? Baru kalah 3 miliar. Sekarang gagal dapat berlian biru idaman. Pasti hatimu sangat kesal ya? Maaf ya, ibumu selamanya takkan melihat berlian biru ini. Ibuku sudah meninggal. Kalau kau berani bicara lagi, ku belalak mulutmu. Kelak keluarga merosot, ibuku meninggal dunia. Anci, apakah itu kau? Kau menyelidiki nama asliku juga? Sungguh penuh siasat. Pak Ji, silakan jaga sikap. Pak Ji, jangan buang waktu dengan orang tak tahu diuntungkan ini. Kusampaikan, sekarang berlian biru ini milik grup G. Sekalipun ibumu masih hidup, dia pasti akan malu denganmu. Paham? Ya. Akhirnya gagal di ujung tanduk. 10 juta 3 kali, hitungan terakhir 3. Cepat ketok saja, berlian biru ini pasti milik Chenshin. 100 juta. Berlian ini hadiah untuk wanita di sampingku. Direktur Ji, Anda. Pak Ji, ada apa ini? Direktur Cheng percaya atau tidak, ini bukan kehendakku. Ada urusan penting yang harus kukonfirmasi. Permisi dulu. Mari kita sambut pemenang berlian biru ini. Silakan selesaikan prosedur serah terima di sini. Barang lelang akan kami kirim ke rumah Anda dalam 1 bulan. Pak Ji. Direktur Ji, kenapa berlian seharga 100 juta yang Anda menangkan malah diberikan ke Direktur Cheng? Bicara soal itu nanti. Ada hal lebih menarik yang kutemukan, pulang dulu. Kalau kamu benar-benar direktur grup Cheng, seharusnya belum pulang sekarang. Kamu siapa sebenarnya?
Jangan-jangan Wanzi benar-benar... Tebak siapa aku? Jinghe, kamu pulang ya. Nih, tadi kulihat toko kue bagus. Sengaja aku belikan untukmu. Merek ini memang cuma ada di pasar malam Dong Jiao. Jaraknya dari rumah setidaknya 1 jam. Ternyata direktur grup Chen bukan Anci. Makasih ya, Enci. Untung udah pesan kurir lebih dulu, jadi pasti aman. Diam saja ngapain? Coba cicipin. Sini, ku biarin ya. Maaf, kuku kasih sini. Ansi! Tidak perlu. Tak perlu, sudah cukup. Ini mungkin tidak bisa hilang. Lebih baik ganti bajumu, akan kucuci. Sebentar, ngapain? Lepaskan baju? Kalau tidak lepas baju, bagaimana mau mandi? Jangan lihat yang tidak pantas dilihat. Apa gambarmu yang menggambar ini? Hah? Iya, saya yang gambar. Tidak boleh hanya mengandalkan Anci mencari nafkah, saya juga harus bekerja. Bagilah ke wawancara di perusahaan, Ji. Inilah markas grup G. Saya harus lihat bagaimana rupa saingan terkuat saya di kota Jinghai. Chenxi, kebetulan sekali bertemu kamu. Shenansi. Waktu SMA, saya berdiri di sebelah kupu-kupu cantik macam kamu. Hidup seperti bebek buruk rupa. Saya ingat sekarang, Chen Anci, si sampah yang tidak bisa bertahan di kota Cingkong setelah lulus, lari ke kota Jinghai mengais rezeki ya. Tak disangka selama ini seleramu semakin jelek. Bisa-bisanya menikah dengan sopir busuk, pengemudi mobil van benar-benar tidak punya kemampuan. Dari ucapanmu, kamu pindah ke ranting tinggi ya? Tentu saja. Targetku adalah CEO Ji yang baru pulang dari luar negeri, jauh lebih hebat daripada pasanganmu yang entah apa. Tak disangka kejadian lelang waktu belum memberi pelajaran bagi wanita ini. Suamiku baik-baik saja, bicaramu sopan sedikit. Dasar kampungan, pantas membicarakan kesopanan sama aku, buang waktuku saja. Jangan banyak bicara dengan orang macam ini, yuk pergi. Dasimu miring. Benarkah? Aduh, jangan direpot-repotkan, biar aku saja. Kalau begitu kupercayakan padamu. Bagaimana menurutmu? Bagus, sempurna. Terima kasih, sayangku. Hal kecil saja. Kalau begitu aku akan pergi wawancara dulu, kamu kerja yang baik, nanti malam ketemu. Pak Ji. Ada apa? Perubahan ekspresinya terlalu cepat. Tadi ekspresi yang cerah ceria itu apa maksudnya? Pak Ji, prosedur penerimaan nyonya sudah semua selesai, tinggal menunggu hari bergabung. Lebih baik aku pergi melihat proses wawancaranya. Pak Ji, dasi Anda belum diikat. Sudah cukup lama bekerja bersamaku. Kenapa selera seperti ini tidak ada peningkatan? Kuberi kesempatan sekali lagi, pilih kata-kata yang tepat. Wow. Aku tadi tidak lihat dengan teliti. Pak Ji, dasimu diikat dengan luar biasa. Aku merasakan aura estetika yang sangat kuat darinya. Ci Group ini tidak begitu bagus juga. Upin lantainya tidak semahal di Cheng Group milikku.
601, iya disinilah tempatnya. Selamat siang para pewawancara. Nama saya Cheng Anci. Ini resume pribadi saya. Chen Anci, kita sungguh seperti nasib buruk yang selalu bertemu. Kamu tidak cocok, pergi sana. Shenxi, kamu belum melihat karya saya. Memang ada apa yang bagus untuk dilihat? Di grup kami bukan tempat sampah. Tanpa latar belakang keluarga yang mendukung, mustahil bisa masuk ke lingkaran perhiasan ini. Tapi Mbak Chen, ini kan resume dengan rekomendasi internal. Rekomendasi internal? Yang merekomendasikannya bukan hanya sopir rendahan suaminya? Ada apa yang luar biasa? Kalau menurutku, kamu dan suamimu seharusnya keluar dari perusahaan. Wah, asisten Wu. Siapa pria tampan di sebelahnya? Tidak tahu, tapi dia sungguh tampan. Oh, tampan sekali ya. Keluarga Ji memiliki pewawancara sepertimu. Ini benar-benar memalukan. Sebaiknya kamu menahan diri, kalau tidak kamu akan menyesal. Berhenti sok berani di sini, kamu dan suamimu adalah orang rendahan. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Cepat pergi dari sini, atau aku akan memanggil satpam. Siapa yang memberimu berani untuk mengganggu orangku? Kak Cheng, mungkin kau salah paham. Yang merekomendasikan Chen Anci adalah presiden direktur kami. Apa? Orang yang merekomendasikan Chen Anci adalah direktur Ji? Aku saja nggak protes kau pendek waktu kita jodohin, beraninya kau nolak aku. Kalau kau nggak mau kasih mas kawin, ya sudah kita putus di sini. Lagi pula kau juga nggak jauh lebih tinggi dariku. Dasar timun pendek kumel, dilahirin aja udah bikin susah cari jodoh. Siapa lagi yang mau nikahin kau selain aku? Apa salahnya pendek? Tidak tahu bahwa yang pekat adalah intisari. Nek! Dik, lihat-lihat situasimu juga nggak kayak orang mampu. Jangan ikut campur. Nanti malah kena tilap sama dia. Ini kan masalah hidup mati. Mana bisa diam saja karena takut ditilap. Nasihat baik nggak didengar orang yang udah mau celaka. Kalau kena tilip nanti, baru kau merasakan. Syukurlah, ini cuma kardus kosong semua. Diolesin salep, dipijat-pijat bentar, udah nggak apa-apa. Makasih ya. Sayang, nama Mulansia ya? Aduh! Kau kesini buat jodoh-jodohan? Iya, saya Lansya. Tapi Nek, jodoh saya gagal. Cucuku ini juga mau cari jodoh. Bagaimana kalau Nek perkenalkan kalian? Pak Li, bahaya. Ibu tua kena musibah. Ayo naik mobil. Cucuku ini meski udah 30 tahun, tapi cakep loh, tinggi 1,88 m. Tapi dia punya anak perempuan umur 4 tahun. Apa kok nggak keberatan? Sekarang kan lagi ngetren jadi ibu tiri langsung jadi ibu. Dapat mantel hangat gratis. Saya nggak masalah sama sekali. Tapi Nek, aku gagal kencan buta karena orang menganggapku pendek. Ah, itu karena mereka tidak tahu menghargai. Nenek, Anda tidak apa-apa ya? Ini cucuku Liao He. Haha. Sekarang kan lagi ngetren perbedaan tinggi badan yang lucu-lucuan. Mending sekarang langsung nikah saja. Nenek, jangan sembarangan jodohin orang. Dia berdiri aja masih lebih pendek dari aku duduk. Masa nenek mau aku nikahi anak di bawah umur? Itu kan melanggar hukum. Dia sudah 23 tahun, cuman badannya kecil aja. Dewasa pun nggak boleh, aku sudah punya Junjun. Aku tahu Junjun itu putri kesayanganmu, tapi ibunya sudah menghilang. Junjun kurang kasih sayang ibu. Sudahlah Nek, kalau dia tidak mau ya sudah. Hubungan dipaksa juga nggak akan bahagia. Nggak peduli bahagia atau enggak, yang penting dahaga terobati. Maaf ya, aku mau angkat telepon dulu.
Bisa tidak pelunasan pinjaman pelajar ditunda lagi? Saya janji akan cepat-cepat melunasi. Terima kasih. Loh, lihat nih, Siak-Siak itu kan pendidikannya tinggi. Orangnya juga cantik. Nek, mana mungkin cewek muda mau sama aku yang single parent ini? Nenek mau aku jadi kambing tua makan rumput muda? Wah, kamu cukup sadar diri juga ya. Next, soal pernikahan. Maaf ya, nenekku sudah ngelindur pengen punya cucu perempuan. Aku ini single parent, wajar kalau kamu jijik. Aku nggak jijik kok. Anak perempuanku sudah 4 tahun, nakalnya minta ampun. Jadi ibu tiri itu nggak gampang. Tenang saja, aku pasti sanggup jadi ibu tiri yang baik. Tapi bisakah kamu bantu melunasi pinjaman pendidikanku? Ternyata cuma karena uang. Tidak masalah. Tapi bantu lunasi pinjaman pendidikannya, keluarga kami sudah tak punya uang lagi. Nanti kamu harus cari uang untuk menghidupi keluarga. Gak apa-apa, kita bisa bekerja. Kalau tidak ada uang, cari lagi saja. Ternyata tidak kabur ya? Tenang, kalau kamu nikah masuk keluarga kami, aku tak akan membiarkanmu susah. Nenek akan membiayai kalian. Ayo, terima kasih nenek. Tunggu, aku belum setuju. Hei, dia mau sama kamu yang ayah tunggal ini? Bersyukurlah diam-diam. Tidak peduli apapun, setelah dapat surat nikah baru bicara. Tak menyangka begitu cepat menikah sama pria baru kenal kurang dari 1 jam. Malam nanti pulang ke rumah, aku ajak kamu ketemu putriku. Ini kunci rumah dan kartunya. Ini kartu belanja. Ya, kartu hitam dengan batas kredit tak terbatas. Orang kaya puluhan juta yuan pun tak bisa mengajukannya. Tapi kalau bilang kartu belanja juga tidak salah. Soal surat utang itu, kondisi keluarga kita kurang bagus. Aku akan berusaha cari uang. Lalu perlahan lunasinya padamu. Aku pergi kerja dulu. Dia percaya kata-kataku. Rupanya aku salah paham tentangnya. Manajer Lee, Nyonya adalah magang yang masuk departemen penerjemahan secara istimewa dengan kemampuan profesional terbaik. Masuk departemen penerjemahan secara istimewa, ya tampaknya keterampilannya sangat kuat ya. Kamu adalah magang baru di departemen penerjemahan kami yang tingginya hanya 1,5 meter. Benar-benar pendek ya. Apa divisi HR Lee Group tidak tahu ada persyaratan tinggi badan di divisi penerjemah? Orang KT pendek sepertimu yang tingginya cuma 1 meter. Dasar masuk dengan cara apa? Ambisi tak tergantung usia, kemampuan tak diukur tinggi badan. Jago mulut. Pergi ambil dokumen itu. Loh? Dokumen saja tidak bisa diambil, masih sombong bicara kemampuan profesional? Perbedaan terbesar manusia dan hewan adalah manusia bisa pakai alat bantu. Jelas aku manusia. Berani-beraninya kau bilang aku bukan manusia. Sudah. Bertengkar dengan magang, tidak merasa malu? Kepala divisi, aturan tinggi badan divisi penerjemah kan Bapak yang buat. Dia begini jelas menantang wibawa Bapak. Diam! Yohe akan datang sebentar lagi, cepat siapkan. Yohe. Presiden Direktur Grup Lee, Lee Yao-he. Magang kok bisa masuk begini caranya? Nama bos saja tidak tahu. Nama suami saya juga Lee Yao-he. Jangan-jangan. Kebetulan namanya mirip. Jangan bilang CEO Lee itu suamimu. Mimpi di siang bolong. Iya juga, nama sama nasib berbeda. Suamiku cuma orang biasa tak punya uang. Mana mungkin Presiden Direktur? Katak di bawah tempurung ingin makan angsa tidak tahu diri. Betul, siapa yang tidak tahu kepala divisi kami dan CEO Lee kan teman lama keluarga. Latar belakang keluarga, penampilan, tinggi badan, bakat, semua serasi sekali. Penampilan dan tinggi badan divisi penerjemah kan citra perusahaan, tapi di barisan malah ada yang tidak rapi. Tidak pantas sama sekali. Dengar nggak kamu yang disebut? Cepat minggir. Jangan halangi jalan orang. Memangnya pendek, kenapa?
Kan kita semua sekitar 1 meter, perlu apa dibanding-bandingin? Mau bandingin sana, bandingin sama dinosaurus. Masih nggak terima ya? Tangan kaki pendek gini mana bisa sampai ke aku? Badan pendek, emosian pula. Lompat setinggi apapun cuman sampai lutut kita. Kentang gendut. Iya nih. Aduh, kakiku diinjek. Berani-beraninya melawan kepala Regu. Cepat minta maaf sama dia. Lepaskan aku. Kurasa kamu hanya butuh dididik. Yoke. Memangnya kenapa? Kalian pada ngapain? Harus harmonis. Tadi magang ini melawan atasan, kami memberi hukuman kecil sebagai peringatan besar. Betul, dia nggak memenuhi syarat tinggi badan divisi penerjemahan kita. Nggak tahu siapa yang rekrut orang asal-asalan begini. Aku yang rekrut. Ada masalah? Pak Ali, nggak. Cepat minta maaf. Mak, aku Yoke, jangan marah. Ini cuma salah paham. Nggak nyangka suami baruku beneran CEO Grup Lee. Kamu ikut aku sebentar. Ketua kelompok, jangan khawatir. Pak Lee pasti sudah menyadari bahwa lansia berpura-pura untuk mendapatkan simpati. Mau dipecat nih dia. Han Anda ini putri keluarga Ju, rela ninggal kerja di rumah sakit sama bisnis keluarga demi nemenin Pak Lee. Pak Lee masih ingat semuanya. Iya dong. Aku bisa sendiri. Aku ternyata suka sama si kecil ini. Hehehe, kamu ngapain? Aku harus mengobatimu sendiri. Kalau nenek tahu kamu cedera di perusahaanku, beliau pasti langsung merusak kantorku. Kamu benar-benar CEO Lee Group? Kenapa tidak mirip? Bukan, cuma nggak nyangka aja. Jangan gerak, diganggu saja tidak melawan. Tadi kok kayaknya kamu tidak mengenaliku. Aku tidak tahu perasaanmu, jadi tidak umumkan hubungan kita. Tapi bukan berarti aku sembunyikan status kita sebagai suami istri. Nggak apa-apa. Jangan diumumin aja, nikah diam-diam aja. Nikah diam-diam? Aku tidak mau pekerjaanku terpengaruh karena status pernikahan denganmu. Tenang, karena kamu sudah membantuku, aku nggak akan minta uangmu lagi. Aku akan cepat-cepat cari uang untuk bayar utangmu. Aku juga nggak akan sombong pakai statusmu di luar. Aku sudah sekaya ini, tapi baginya masih kalah dari kerja magang. Lepas jaketmu. Kamu mau di sini? Meski hari ini memang malam pertama kita... Tapi matahari belum tenggelam, lagi pula ini kantor, jangan dong. Maksudku lepas jaket biar aku bersihkan sikutmu. Oh, lengan bajuku bisa digulung. Tadi melompat-lompat galak, sekarang jadi penurut begini. Mirip kelinci kecil. Makasih ya. Sebenarnya menikah dengannya terasa lumayan baik. Kakak Yaohe, kamu sudah nikah? Sama siapa? HP-ku mana ya? Kakak Yao, aku sangat menyukaimu. Aku tidak keberatan menunggumu bercerai. Hah? Aku sudah punya anak dan selalu menganggapmu adik. Tapi aku nggak mau cuma jadi adikmu. Kamu melindungi anakmu dengan sangat ketat, sampai-sampai nggak pernah mau tunjukkan ke orang luar. Sekarang kamu nikah sama ibu si anak. Aku memang sudah menikah supaya dia bisa merelakan
Kamu pasti tahu sifatku. Kalau bukan orang yang kusayang, nggak bakal kunikahi. Berarti orang yang kau sayang adalah ibunya anakmu? Lansya, apa kamu ditegur Pak Li? Pak Li ini emang keras sih, tapi dia nggak masalahin orangnya. Aku nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak soal putrinya Pak Li? Tahu dong. Katanya beberapa tahun lalu Pak Li punya anak perempuan, tapi nggak ada yang tahu siapa ibunya. Kayaknya dia nggak nikah-nikah gara-gara ibunya si anak tuh. Lelaki setia dan romantis kayak gitu. Udah langka banget. Ternyata di hatinya dia masih nggak lupa sama ibunya anak itu. Lansya, ngapain kamu sedih-sedih gitu? Kan kamu tahu dia nikah sama kamu cuma karena dipaksa neneknya. Kalau begitu hatimu hanya untuk ibu anakmu itu? Ye. Pak Li, aku dan Lansya itu nikah diam-diam. Tolong jangan sebarkan hubungan kami. Mengganggu pekerjaannya. Wah, jadi yang Anda cintai memang ibunda Nona Junjun. Aku dan ibu kandung Junjun hanya punya hubungan singkat dulu. Bahkan wajahnya saja sudah tidak kuingat. Awalnya mau menebus kesalahan, tapi dia langsung membuang Junjun yang baru lahir di depan panti asuhan. Perempuan seperti ini tidak pantas disebut orang yang kucintai. Lagipun sekarang aku punya istri. Tidak mungkin ada orang lain di hati. Sepertinya Pak Li sudah jatuh hati pada istri Anda. Junjun, kenapa telepon ayah? Ayah, kata nenek, di kantor ayah sudah cari ibu baru buat aku. Mengecewakan sekali. Junjun, dengar penjelasan ayah dulu. Enggak mau dengar, aku sendiri yang akan usir perempuan yang merebut tempat ibuku itu. Junjun. Aku ingin tahu siapa wanita bernama Lansya ini. Bagaimana caranya memengaruhi ayah saya untuk menikah? Silakan, Nona. Jangan bilang-bilang aku keluar rumah ke ayah dan nenek ya. Nanti aku bilang kalian nakal, suruh ayah memecat kalian. Aduh, gimana ini? Harus telepon Pak Li, jelaskan dulu, minta maaf sama Nona belakangan. Kalian kenal Lansya? Nggak kenal. Siapa sebenarnya wanita yang menikah dengan Yao? Nanti kalau ketemu tunggu saja. Kamu kenal Lansya? Katanya dia kecil-kecil, kenal nggak? Lansya, ngapain nyari dia? Kakak kenal? Tahu dia di mana? Dia di mana? Urusanku apa? Nurunin gengsi gua, minggir sana. Nurunin gengsi gua, minggir sana. Adik kecil kamu nggak apa-apa kan? Kenapa ya hati gue sakit banget ngelihat anak ini terluka? Ketua grup, dia masih kecil, ngapain kamu dorong-dorong? Lansya, jangan berpura-pura jadi orang baik di sini. Udah dapat rezeki nomplok masuk perusahaan, mending rendah diri dikit. Berani-beraninya meragukan pimpinan. Lansya, dia tuh ibu tirinya papa. Adek, mama papanya mana? Kamu baik juga kok, aku terima deh. Mama! Jangan asal manggil gitu dong. Oh, ternyata dia anak kamu ya. Gimana orang tuanya gitu sih? Jangan ngomong sembarangan. Kamu tante jahat. Aku nggak suka kamu ngomong gitu soal Lansya. Dasar bocah, berani-beraninya gigit gua. Cuman tong, jangan mukul anak kecil. Adek, kamu nyasar ya? Aku Junjun, ini permen lollipop buat kamu. Ini obat asma, Junjun, kamu penderita asma. Papa bilang obat asma harus selalu dibawa, nggak boleh sampai hilang. Permennya aku terima, obatnya simpan baik-baik ya. Pak Li, kita berbarengan masuk gedung Li Group. Begitu masuk, tiba-tiba Nihonnya hilang. Cepetan cari, geledah setiap lantai. Yang lain cek rekaman CCTV. Junjun belum pernah keluar rumah sama sekali. Kalau ada apa-apa sama dia hari ini, gua yang tanggung jawab. Cepat-cepat. Ini nomor telepon ayahku. Baiklah, sekarang aku telepon ayahmu. Tunggu dia menjemputmu. Apa yang kalian lakukan?
Tidak apa-apa. Sayang, tadi Bibi terlalu buru-buru. Bibi minta maaf padamu. Ini hadiah maaf. Aku nggak mau, nggak mau. Junjun, tarik napas dalam-dalam. Jumantong, kamu gila ya? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma minta maaf sama dia dengan baik. Dia sendiri yang kayak gitu. Kamu obat-obatku. Jangan panik, sekarang aku ambilkan obatmu. Ayo naik, tangkap dia. Lepaskan aku, dia butuh minum obat sekarang. Anak haram yang nggak punya ayah ibu, kamu juga mau urus? Benarkah kamu ibu kandungnya? Anak haram kecil, dia ibu kandungmu, terus ayahmu siapa? Zuzujang, aku tahu kamu benci aku, ngerusak aturan departemen terjemahan yang kamu buat. Tapi kamu punya masalah, serang saja aku. Jangan sakiti anak yang nggak salah. Baik, kamu ambil kesempatan ini sebelum buat kesalahan besar. Lepaskan dia cepat. Tidak mau. Aku tanya, hari ini kamu sengaja pura-pura kasihan buat goda Yao Hegege? Enggak. Terus kenapa dia nggak pecat kamu? Bukan urusanmu, lepaskan dia cepat. Dia butuh minum obat segera, ini pembunuhan. Kalau dia mati hari ini, itu salahmu. Jun, yang tahan, aku punya obat akan kuberikan padamu. Kamu juga punya obat asma, jangan-jangan kamu memang ibunya. Kembalikan obatnya, cepat kembalikan padaku. Sekarang obatnya habis, mana bisa lagi pura-pura baik. Sial banget. Ayah. Masih berani memanggil? Junjun, jangan menakuti ayah. Ayah, berani-beraninya panggil ayah. Junjun, jangan nakuti ayah. Direktur Li. Rekaman CCTV menunjukkan Xiao Yu ada di ruang istirahat lantai 1. Ayo. Panggil bantuan. Ya, ya. Tetap kuat, jangan tidur, jangan sampai ketiduran. Hari ini aku akan membuatmu melihat dia mati di depan matamu. Biar tahu akibatnya melawan arus. Jumantong, ini nyawa manusia. Anak haram saja, mati ya mati. Tidak akan berpengaruh apapun pada ketua kelompok. Ya, kalau kamu ingin menyelamatkan orang, berlututlah dan mohon kepada ketua kelompok. Sujud kasih 3 kali kau tahu ke Zujang, terus minta berhenti kerja sendiri. Baru mungkin Zujang baik hati mau antar anak haram ini ke rumah sakit. Benar katamu itu? Tergantung sikapmu. Butuh berapa lama ke lantai 1? Sudah pakai kecepatan maksimal, tapi minimal butuh 50 detik. Baik, aku berlutut. Ingat janjimu. Kalian ngapain? Tolong selamatkan anak ini, asmanya Kambo. Asma Junjun Kambo, tolong selamatkan dia. Tarik napas dalam-dalam. Junjun, ini ayah. Ayah datang selamatin kamu. Dia putrimu? Junjun. Ayah, dia menggusur Junjun, bilang Junjun anak haram. Tidak, bukan. Aku tak tahu dia Junjun. Ini salah paham. Ini kecelakaan. Sekalipun bukan anakku, jangan sembarangan menindas. Maaf Junjun, aku yang salah. Apa permintaan maaf berguna? Keluarga Zhu harus memberi aku penjelasan. Ayah, Lancia juga ditindas Tante Jai. Dia yang berulang kali tidak menghormatiku. Dia sengaja merencanakan masuk divisi terjemahan. Omong kosong, aku masuk divisi terjemahan karena kemampuan profesional. Justru kamu tidak peduli kemampuan, hanya lihat penampilan. Pakai cara tidak bermoral mengintimidasi rekan kerja, menindas anak kecil. Memaksaku menyerah, inilah kebenarannya. Ya, merekalah yang menggusur Lancia. Kali ini salahku hanya terlalu marah, pukul tak terkendali. Aku akan kendalikan emosi mulai sekarang aku. Kedepannya, tidak ada orang yang boleh seenaknya mengganggu Lancia. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Dia cuma magang saja. Kenapa kau begitu melindunginya? Aku gantikan ayah beritahu, karena Lancia adalah... Bos Li, tadi asma Junjun parah sekali. Sarankan segera bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Betul, ayo pergi. Tunggu, kau harus temani aku. Baik.
Lansya pasti sudah tahu gadis itu anak Pak Li. Sengaja tidak memberitahu. Benar, sengaja biarkan ketua dimarahi Pak Li, sungguh licik. Lansya, tunggu saja. Keadaan sudah stabil. Bagaimana cara kalian menjadi orang tua? Kalau obat tidak diberikan tepat waktu, akibatnya saat asma kambuh bisa tidak terbayangkan. Maaf dokter, kami pasti akan lebih berhati-hati ke depannya. Merepotkan dokter. Aku boleh panggil kamu mama nggak? Ini, Kenapa kamu diam-diam ke kantor sendirian hari ini? Papa, aku salah. Tadinya aku mau mengusir Ibu Tiri. Tapi Lansya melindungiku. Aku mau dia jadi mamaku. Lansya, aku salah. Setuju jadi mamaku ya. Oke, mulai sekarang aku jadi Mama Junjun loh. Yeay! Junjun akhirnya punya mama ya. Ya ampun, Junjun. Nenek Buyut. Buyut perempuanku sayang, cepat duduk. Lihat Junjun sudah baik-baik saja. Hubungan kalian bertiga juga begitu akur. Aku jadi lega. Nenek Buyut, mamaku benar-benar seperti katamu, kecil-kecil. Imut banget. Hah. Dilihat-lihat memang imut. Anak bodoh, si Junjun ini cepat sekali mengakui Lansya. Kamu sungguh mendapatkan istri yang baik. Pasti harus mengagumi dia baik-baik ya. Aku paham, Bu. Tidak akan mengecewakanmu. Sasha, jam pulang kerja sudah hampir tiba ya. Pulang sama nenek, tinggal serumah sama Yauhe. asyik. Kayaknya kurang tepat deh. Aduh, masa nggak boleh? Keluarga memang harus tinggal bersama. Hah, hehe. Syaks ya, acara pernikahan kalian kemarin kan buru-buru. Nenek kasihmu perhiasan sebagai gantinya? Baru tahu kamar perhiasan orang kaya begini. Lebih luas 5 kaks dari kontrakanku. Kalung tangan ini nilainya 30 juta. Tapi ini rancangan eksklusif desainer kerajaan Inggris. Lumayanlah cocok buat cucuku. Ini juga bagus pakai berlian merah muda Afrika Selatan. Sayangnya harganya agak murah. Cuma 50 juta. Mahkota permata juga oke. Tapi kurang cocok untuk sehari-hari, susah padu padannya. Syaksia, kamu suka yang mana? Kalung ini bagus, biarin aku ambil yang murah biar nenek senang. Aduh, selera Syaksia kita emang juara. Kalung ini baru kemarin dibeli Yauhe dari lelang. Nilai 1 miliar. Desainnya cocok banget buat gadis muda. Bagus emang pas buat Syaksia. Apa? 1 miliar? Terlalu murah, kamu nggak suka? Enggak. Ini terlalu mewah. Nggak mahal kok, Yauhe cuma kerja lembur beberapa hari aja. Hari ini nenek yang kasih hadiah buatmu. Terima kasih sudah melindungi Junjun hari ini. Jangan, aku tidak bisa terima hadiah semewah ini. Hadiah dariku tidak boleh ditolak. Sangat cantik, cocok dengan warna kulitmu. Ini beneran? Iya, kalau kamu suka, semua perhiasan ini bisa kuberikan. Syaksia, sudah larut, kalian harus istirahat. Nenek buatkan air penenang, habiskan sebelum tidur ya. Malam pertama cepatlah tidur. Aduh, panas banget. Kok bisa segini panas sih? Ah! Ah! Aku ada urusan di ruang baca, kamu tidur saja dulu. Kenapa? Pintunya dikunci nenek, nggak bisa keluar. Kamu juga berkeringat deras. Airnya ada yang aneh.
Jangan takut, aku tidak akan melakukan apapun kalau kamu tidak setuju. Gua nggak begitu maksudnya. Aku mau mandi dulu, kamu istirahatlah. Sebagai suami istri, kita harus menjalankan kewajiban. Begitu tidak baik buat kesehatan. Gak apa-apa, nanti juga reda efek obatnya. Kalau kamu nggak mau, aku cari cara lain buat bantu kamu. Nggak mau ya udah, tinggi saja sok jago. Aku ini mau bantu kamu. Sebenarnya, Aku mau, cuman takut kamu yang enggak mau. Lansya, benarkah kamu mau? Liao He sudah punya yang disukai, kok semalam aku bisa begitu kecelik sih? Bukan, aku menyelamatkan orang ya, menyelamatkan. Yao Hege. Kok kamu di sini? Kak Yao He. Kenapa kamu di sini? Kamu datang ke rumah Kak Yao He bukan mau mencuri, kan? Aku datang untuk berterima kasih atas bantuan Pak Li, tapi cuma Junjun yang ada di rumah. Pak Li tidak ada di rumah. Terima kasih yang kamu bilang itu bukan mau menggoda, kan? Orang yang pikirannya kotor memang segala sesuatu kelihatan kotor. Kamu. Junjun, tante datang menjengukmu. Pergi dari rumahku, tante cepat pergi. Lansiang, dengar kamu tidak bisa bayar pinjaman pendidikan. Kamu mau bersamaku? Bagaimana kalau aku bantu kamu? Maaf, tidak tertarik. Saat kuliah kamu sudah berkali-kali tolak aku, jangan kelewatan. Kenapa kamu kenal Lansha? Dia kan cuma perempuan pendek, tidak tahu apa yang kamu lihat padanya. Zhou Zuzang, kamu juga kan karena dia dimarahi Pak Li. Aku ada cari untuk usir dia dari Lishi. Cuma tidak tahu kamu berani tidak bantu aku. Baiklah, aku bantu kamu. Setelah selesai dia milikku. Boleh, terserah kamu. Shomage, hari ini kok ada waktu ke departemen terjemahan kita? Nyari siapa? Tentu saja aku datang cari pacarmu, Lansia. Jangan ngomong ngawur, aku bukan pacarmu. Aduh, Lansia, jangan marah dong, asal kamu mau jadi pacarku. Nanti di bagian terjemahan ini, aku bakal jagain kamu. Aku sudah bilang, aku nggak tertarik. Lepasin aku nggak mau bilang 2 kali. Kira-kira kamu siapa sih? Baru kuliah setahun udah cuti kuliah, siapa tahu kamu ngapain aja. Orang nggak tahu bisa kira kamu hamil duluan dan sembunyi-sembunyi lahirkan anak. Hahaha.